Seperti yang Anda tahu bahwa daun singkong itu merupakan salah satu ramban yang paling bagus untuk kambing. Seperti yang kita ketahui bahwa kita patahkan kurang lebih 1 meter. Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm. Nah, pada saat ini Anda ketemu kembali dengan saya langsung di lokasi lahan yang dikelola oleh TNG Farm. Seperti Anda lihat, pada saat ini kita berdiri di depan lahan yang sebagian besar kita tanami khusus dengan singkong. Seperti yang Anda tahu bahwa daun singkong itu merupakan salah satu ramban yang paling bagus untuk kambing. Seperti yang kita ketahui bahwa kambing membutuhkan protein yang tinggi, kandungan protein kasar yang tinggi. Nah, kawan-kawan, rekan-rekan dari daerah Lampung di mana mereka memiliki lahan singkong yang cukup luas sehingga mereka bisa mengembangbiakkan kambing secara masif. Kebanyakan adalah Jawa Randu dan sekarang mulai masuk kebur. Mereka mengandalkan daun singkong sebagai pakan utama untuk memenuhi kebutuhan gizi dari para ternaknya, para kambingnya. Nah, seperti juga di TNG kita mendapatkan inspirasi dari mereka. Salah satu teknik yang kita pakai di dalam melakukan proses panen adalah dengan melakukan panen tidak menunggu sampai dengan umbinya itu siap dipanen pada saat usia misalnya 10 bulan. Jadi yang kita lakukan adalah pada saat ketinggian dari pohon singkongnya sudah sekitar 1,5 meter akan kita panen. Tujuannya adalah untuk kemudian kita ambil saja daun bagian atasnya dan kita sisakan sekitar 1 meter. Dengan demikian nanti pada 2 bulan berikutnya pada saat muncul cabang-cabang baru yang tumbuh itu akan kita panen kembali. Tentu aja ada konsekuensi yang negatif dari teknik seperti ini. Biasanya umbinya rasanya menjadi tidak seenak jika dibiarkan daunnya tetap tumbuh secara alami, sehingga mengakibatkan apa? Pasokan nutrisi kepada umbi menjadi kurang konsisten sehingga umbinya kurang enak. Tetapi ingat bahwa pada saat kita beternak kambing yang kita butuhkan adalah rambannya. Umbi nanti juga akan kita proses sebagai pakan, tidak untuk kebutuhan manusia. Oke, ayo mari ikut bersama dengan saya untuk melihat bagaimana teknik yang saya adopsi dari teman-teman di Lampung untuk meramban pohon singkong, tetapi khusus untuk daunnya dan kemudian bisa dilakukan berulang kali setiap 2 bulan sekali. Yuk, ikuti saya. Oke, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana teknik untuk melakukan panen singkong tetapi khusus diambil daunnya dan nanti kita biarkan selama 2 bulan dia akan tumbuh kembali cabang-cabangnya dan kemudian kita secara rutin akan melakukan panen, sehingga dengan demikian dengan kecukupan lahan kita akan mendapatkan pasokan yang konsisten, ramban yang memiliki kandungan protein tinggi, di mana singkong kandungan protein tingginya lebih dari 25%. Walaupun rekan-rekan harus waspada karena daun singkong ini bagi ternak yang belum terbiasa dia mengandung sianida yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu harus dilayukan 1 hari atau disilase dan dicampur dengan berbagai macam ramban yang lain untuk menghilangkan efek sianidanya sehingga tidak membuat mabuk dan keracunan para ternaknya. Oke, sekarang kita tunjukkan ya. Misalnya di sini ada pohon singkong di mana cabangnya memiliki cabang yang besar 3 buah ya. Jadi kita patahkan kurang lebih 1 meter dengan tangan juga cukup karena cukup mudah. Kita akan patahkan.
mudah bukan? Jadi dengan cara dipatahkan seperti ini, kita akan mendapatkan hasil baik itu batang dan daunnya yang nanti akan kita olah untuk diberikan kepada ternak. Nah, pada saat ini kita melakukan uji coba dari kurang lebih, misalnya ini adalah lebarnya misalnya sekitar 20 meter dengan kemudian panjangnya cuma sekitar 10-an meter, nanti akan diukur secara tepat. Kita akan ukur berapa sih sebenarnya produktivitas atau produksi dari lahan seluas ini, sehingga bisa memberikan gambaran kepada kita seberapa banyak yang bisa kita dapatkan dari sini. Seperti yang Anda ketahui, jika Anda adalah pemirsa setia dari TNG Farm, pada saat ini untuk lahan indigo vera kita sudah bisa mencapai 2 kilo per meter persegi lebih. Nah, kita akan bandingkan dengan sistem panen singkong ini yang biasa ya, bukan singkong tanam rapat-rapat. Singkong tanam rapat-rapat akan kita lakukan di lahan yang lain, nanti akan kita laporkan apabila sudah kita lakukan. Nah, nanti kita tunggu hasilnya ditimbang dulu, sehingga akan kita dapatkan hasil per meter perseginya berapa. Di kandang dari luas lahan singkong yang seluas 170 meter persegi, kita dapatkan berat keramban yang ada sebesar 114 kilo. Artinya jika kita hitung per kilo atau kilo per meter perseginya adalah sekitar 0,6 kilo per meter persegi. Nah, jika dibandingkan dengan panen di lahan khusus indigo vera yang pernah kita lakukan dan kita timbang, ternyata khusus untuk lahan singkong yang ditanam secara umum ini masih jauh dari target 1 kilo per meter persegi. Sementara indigo vera di area khusus lahan indigo vera sudah mencapai 2,1 kilo per meter persegi seperti yang ada di dalam video TNG sebelumnya. Oke, artinya apa? Kita harus tingkatkan produktivitas ramban singkong agar bisa mengejar standar yang 1 kilo per meter persegi. Nah, kawan TNG, sekarang kita berada di lahan dekat kandang dari TNG Farm. Jadi kita sebelahan saja. Tadi kita baru aja kembali dari lahan sewa yang berada kurang lebih sekitar 1 km dari TNG Farm. Nah, seperti yang sudah sering saya bicarakan bahwa kunci keberhasilan dari peternakan adalah bagaimana manajemen pakannya. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen pakan menjadi krusial, menjadi penting karena 70% dari biaya adalah dari pakan. Nah, seperti kita ketahui bahwa kambing, khususnya kambing perah adalah kambing-kambing yang membutuhkan asupan input intake dari pakan-pakan yang mengandung protein tinggi. Bisa saja sih kita berikan mereka konsentrat yang full gitu ya, yang memiliki kandungan protein yang tinggi, mudah di dalam bekerja. Tetapi ingat, yang terjadi adalah bahwa biaya dari pakan akan melonjak tinggi, sehingga kemudian margin yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan oleh para peternak menjadi makin tipis. Apalagi kalau misalnya terjadi resiko-resiko yang mungkin tidak bisa kita kontrol, misalnya kematian, misalnya ternyata hasil perah susunya tidak seperti yang kita harapkan, sementara kita sudah menanggung biaya operasional, OPEX, operating expenditure yang tinggi. Nah, oleh karena itu saya anjurkan kepada teman-teman, yes, kita mungkin masih butuh tambahan pakan dari luar, dari pabrikan, tetapi kita usahakan sebaik mungkin, kita usahakan seoptimal mungkin pasokan-pasokan dari hijauan pakan ternak yang kita kelola sendiri, lahan pakan, sehingga dengan demikian akan menurunkan biaya pakan dari peternakan kita. Termasuk yang paling mudah, yang paling biasa kita lakukan adalah dengan menanam singkong, di mana kita akan mendapatkan dua benefit, dua manfaat. Yang pertama adalah daunnya sebagai pakan ternak, dan kemudian juga
mendapatkan umbi sebagai pakan tambahan buat ternak juga untuk memberikan asupan karbohidrat. Oke, kawan-kawan, rekan-rekan TNG, kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Saya akan selalu share materi-materi, proses-proses, perjalanan-perjalanan yang kita lakukan untuk kemajuan kita bersama di dalam melakukan usaha peternakan. Jangan lupa ya, selalu subscribe, like, share, dan komen supaya kemudian setiap minggu akan selalu mendapatkan update yang terbaru. Sampai ketemu, salam ternak, salam ngarit, salam sukses buat Anda. Sampai ketemu.